Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Zoom kegiatan hari ini. Zoom yang sangat menarik. Topik hari ini yaitu akun 5.200 atau belanja barang dan pajaknya. Yang kami hormati Pak Muji Santoso selaku Direktur Muji Santoso Training and Consulting, dan Pak Muklis dan jajaran manajemen Muji Santoso Training and Consulting, dan selalu narasumber terkait akun terkait pengadaan ini yaitu Pak Mandar Tresno Hadi Saputro, yaitu Widya Aswara Kementerian Keuangan. Topik kali ini yang akan diangkat oleh narasumber adalah akun belanja 5.200 atau belanja barang dan pajaknya. Waktu Zoom kali ini adalah 45 menit dan sesi diskusi 45 menit juga. Ketentuan dalam kegiatan kali ini yaitu peserta mengikuti kegiatan sesuai waktu pelaksanaan. Dua narasumber menyampaikan materi diskusi serta tanya jawab dipandu oleh moderator. Yang selanjutnya peserta yang akan mengajukan pertanyaan menyampaikan di klik raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Dan selanjutnya peserta mengisi link daftar post-test saat kegiatan berlangsung. Sebelum dilaksanakan kegiatan Zoom kali ini, marilah kita berdoa agar diberi kelancaran dan keberkahan agar kegiatan berlangsung dengan tertib dan berkah. Berdoa, kami persilakan. Selesai. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Mandar selaku narasumber. Terima kasih. Baik, saya mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Para peserta webinar ya, Muji Santoso Training and Consulting. Terima kasih juga kepada Pak Muji dan Prof. Muklis yang nggak bosan-bosannya mengundang saya ini. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu, walaupun nggak mayoritas ya, yang telah berkenan mengaktifkan kameranya. Karena ini kan kita lagi tatap muka daring nih. Ya, selazimnya tatap muka daring, saya mengaktifkan kamera dan Bapak Ibu juga mengaktifkan kamera. Kita tidak sedang saling mengintip, tidak sedang saling melakukan aktivitas lain. Saya apresiasi Bapak Ibu, semoga kondisi seperti ini bisa kita pertahankan sampai dengan akhir diskusi ya. Namun ya namanya juga pembelajaran daring. Kadang faktor-faktor jaringan yang jadi masalah gitu ya. Apabila dengan menonaktifkan kamera ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi jaringan, Bapak Ibu monggo silakan diperkenalkan untuk mengaktifkan kamera. Oke, kita mulai. Kayaknya nggak perlu diperkenalkan, udah sih kan diperkenalkan tadi. Diskusi kita kali ini tuh sebenarnya belanja barang ya dan perpajakannya. Kalau kita melihat pamfletnya kegiatan. Tapi sebenarnya yang lebih tepat itu belanja barang dan jasa gitu ya, bukan belanja barangnya. Ada dan jasanya. Oke,
regulasi yang perlu Bapak Ibu ketahui, baca sebagai referensi ya. Karena ini berbicara alokasi anggaran, alokasi belanja, itu lebih tepat kita mengacu ke PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Nah, ini induknya dulu di sini. Nanti di sini tuh diatur mengenai jenis-jenis klasifikasi belanja, ada fungsional, organisatoris, sama ekonomi. Yang biasa kita dengar di telinga itu yang belanja pegawai, belanja barang. Ya, kalau sekarang sebenarnya belanja barang dan jasa gitu ya. Belanja modal, belanja subsidi, dan lain-lain. Nah, itu lebih sebagai klasifikasi ekonomi. Jadi kalau menurut PP 71 2010, klasifikasi ekonomi itu dibagi dua, belanja operasi dan belanja modal. Nah, itu yang diikuti oleh Permendagri 90 2019 ya. Termasuk PMDN 77 2010. Mengenai klasifikasi, kodifikasi, nomenklatur ya, dan Permendagri 70 juga 77 2020 itu juga dibahas mengenai jenis belanja. Untuk Bapak Ibu yang teman-teman APBN itu diatur di PMK 102 mengenai klasifikasi anggaran ya, yang tadi saya sebutkan. Anggaran itu diklasifikasikan ke dalam organisatoris, fungsi, dan ekonomi. Nah, selanjutnya ada perubahannya, yaitu PMK 187, dan ada PMK tentang standar badan agung standar, dan CAP Dirjen Perbendaharaan 331 mengenai kodifikasi segmen akun pada badan agung standar. Jadi kalau melihat CAP 331 sama Permendagri 90 2019 itu mengenai kodifikasi akun. Jadi kira-kira akun ini menampung pengeluaran apa gitu ya. Lebih hebat lagi tuh kalau di Permendagri 90 2019 gitu ya. Itu kalau saya lihat itu ada berapa halaman nih? 2.300 halaman. Masya Allah, banyak sekali gitu kan. Kalau di 331 itu hanya 581 halaman. Jadi yang Kemendagri itu 4 kali lipat lebih tebal halamannya, jumlah halamannya. Nah, ini nanti itu menjadi pedoman ya. Tinggal nanti kita lihat nih. Oke, kita masuk satu-satu. Ada dua yang kita diskusikan, yaitu belanja barang, kemudian terkait dengan perpajakannya. Nah, kita lihat dulu nih struktur pengelola keuangan di APBN untuk APBN ya. Jadi saya mesti double nih, dua. Yang pertama pembebanan akun. Ya, akun itu kan alokasi anggaran. Bapak Ibu harus memastikan, kalau menurut undang-undang kan, sebelum melakukan perikatan, memastikan ketersediaan anggaran tersebut di akunnya. Ya, jadi memastikan Bapak Ibu memiliki alokasi anggaran pada akun untuk kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu akan lakukan. Nah, siapa pihak yang harus memastikan itu? Nah, ada pejabat pembuat komitmen, ada PPSPM ya, pejabat penguji dan penentuan SPM, ada juga bendahara pengeluaran. Kalau di PMK 210 2022 ini mengenai mekanisme pembayaran pelaksanaan APBN ya, itu PPSPM salah satu tugasnya adalah membebankan tagihan pada akun yang telah disediakan. Nanti bisa dilihat di pasal 13-nya, bisa dilihat juga di pasal 48-nya PMK 210. Membebankan tagihan pada akun yang telah disediakan. Siapa yang mengajukan tagihan? Yang mengajukan tagihan kan tentunya penyedia ya. Siapa yang menerima tagihan? Orang pertama di APBN yang menerima tagihan itu adalah pejabat pembuat komitmen. Nanti pejabat pembuat komitmen pun juga melakukan pengujian terhadap tagihan, kemudian juga membebankan pada akun. Buktinya apa? Buktinya di kwitansi itu kan ada kode akun biasanya di pojok kanan. Terus kemudian di surat permintaan pembayaran ada kode akun di situ alokasi anggaran. Jadi PPK juga harus memastikan ketika melakukan kontrak, melakukan penerimaan tagihan itu memastikan akun tersebut tersedia. Nah, sementara bendahara itu juga sama ya. Tugas dan bendahara itu menguji ketersediaan dana yang bersangkutan, melakukan pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan klasifikasi anggaran. Jadi tugas seorang bendahara dan PPSPM itu sama. PPK lebih-lebih lagi, hanya PPK itu tidak terstate
ya untuk akun. Hanya disebutkan gini, kalau di Perpres 16 itu di pasal 9 ayat 1 ayat 2 melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran dalam batas anggaran yang sah, melakukan perjanjian dalam batas anggaran yang sah. Nanti di pasal 52 ayat 2-nya PPK dilarang melakukan perikatan apabila dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Berarti para pihak yang disebut di Perpres 16, yang disebut di Permel KPP 12 2021 itu tidak boleh melakukan perikatan apabila dananya tidak tersedia. Kita memastikan ketersediaan itu di mana? Di akun. Ya. Kalau untuk SKPD gimana? Nah, SKPD di PMDN 77 juga sama ya, disebut. PPK SKPD melakukan pengujian. Apple TOEFL-nya PPK SKPD itu sama dengan PPSPM. Melakukan verifikasi SPP beserta bukti kelengkapannya, menyiapkan SPM, dan memastikan ketersediaan dana. Di mana kita bisa memastikan ketersediaan dana? Ya di akun tadi, di rekening tadi. Ya. Nah, untuk bendahara gimana? Bendahara juga sama ya. Melaksanakan pembayaran, menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat bla 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 bla. Dengan tugas bendahara menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja, maka dia juga harus bisa memahami atau membebani kepada akun. PPTK bagaimana? Kurang lebih sama. Oke. Ini kok ada ini ya? Bentar dulu. Oke, ini enggak perlu ya, lewat aja. Oke. Nah, di sini ini kodifikasi mengacu ke PMDN 90 2019 dan untuk APBN bagian akun standar mengacu kepada PMK 214 2013. Nah, kira-kira ini ada segmen akun. Kalau di APBD ada kodifikasi, klasifikasi, nomenklatur rekening disusun berdasarkan kode akun, kelompok, jenis objek yang hampir ada 2000 halaman ya. Kalau yang untuk di APBN ada sekitar 528. Singkat saja, secara sederhana di APBN itu jenis belanja pada KL itu banyak sebenarnya. Ada belanja pegawai, barang, jasa, modal, bansos. Tapi yang lazim itu ini. Ya, lazim. Nah, yang kita bahas ini belanja barang dan jasa. Jadi sekali lagi, yang lebih tepat adalah terminologi kata digunakan belanja barang dan jasa. Nanti belanja barang itu ada belanja barang, ada belanja jasa, ada pemeliharaan, ada perjalanan dinas, ada BLU, dan ada barang yang untuk diserahkan. Nanti belanja barang itu ada operasional dan non-operasional. Kalau operasional itu yang rutin. Ya, misalkan kegiatan rapat, ya, perjalanan dinas rutin. Kalau operasional, misalkan kegiatan sosialisasi satu peraturan. Nah, itu kan belum tentu ada tiap saat. Itu non-operasional yang tidak rutin terjadi. Kalau di APBN, belanja pegawai itu 51, belanja barang dan jasa 52, belanja modal 53, belanja bansos 57. Nanti ada belanja lain-lain 58 ya, tapi kita fokus ke belanja barang dan jasa 52. Nanti belanja barang operasional, belanja barangnya 521, untuk operasional 521, untuk jasa 522, pemeliharaan 523, perjalanan dinas 524, BLU 525 ya. Nanti untuk barang yang diserahkan itu 525. Nah, kalau untuk belanja modal sesuai dengan kode akun pada neraca. Kalau Bapak Ibu lihat neraca, kode akun itu ada tanah, peralatan mesin, gedung bangunan, jalan irigasi jaringan, ada modal lain dan modal BLU. Nah, biasanya untuk tanah itu di 531, peralatan mesin 532, bangunan gedung 533, jalan irigasi 534, modal lainnya 536. Oke. APBD bagaimana? Ya. Oke, pertama ini definisi dulu. Apa definisi belanja barang? Belanja barang dengan belanja modal apa? Kalau kita mengacu ke akuntansi, itu yang umur manfaat ekonomisnya atau dimiliki atau digunakan untuk operasional kantor itu kurang dari 12 bulan. Jadi belanja barang ini adalah tempat untuk mengalokasikan pengeluaran-pengeluaran yang kalau dia memperoleh aset itu hanya digunakan dimiliki ya kurang dari umur 12 bulan atau 1 tahun. Hanya mendefinisikannya kalau di APBN, belanja barang itu menampung semua pengeluaran untuk pembelian barang jasa habis pakai. Ya. Kemudian untuk barang yang diserahkan atau termasuk belanja perjalanan dinas.
Ya, kategorinya terdiri dari belanja barang, jasa pemeliharaan, perjalin, BLU, dan barang yang diserahkan kepada masyarakat. Strukturnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi belanja barang itu bisa jadi ada belanja barang operasional dan operasional. Ada pembelian ATK dan lain sebagainya. Jasa, mulai dari jasa profesi, jasa konsultan yang tidak menghasilkan aset, gitu ya. Terus kemudian bisa termasuk juga langganan daya dan jasa dan lain sebagainya. Kalau untuk pemeliharaan, mulai dari pemeliharaan asetnya, pemeliharaan gedung, ya, peralatan mesin, kemudian perjalanan, ada perjalanan untuk meeting dan bukan meeting, ada dalam kota dan luar kota, kemudian ada belanja BLU, ada belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, dan ada belanja untuk diserahkan kepada mantan presiden dan wakil presiden. Meskipun nanti di 52 itu, di belanja barang, 521, ada belanja barang bantuan pemerintah. Ya, dulu Banper itu masuknya ke 526, tapi sekarang dulu dipisah ya, dimasuk ke 521. Nah, ini contoh-contoh pengeluarannya ya, yang di APBN. Ini bisa mengacu ke CAP 331. Ya. Contoh, belanja barang operasional. Bapak Ibu bisa membeli langganan surat kabar, berita, majalah. Ya. Kalau proses pengadaannya ini kan pakai pengecualian. Bisa untuk biaya makan minum, rapat, jamuan tamu, gitu ya. Nah, nanti yang kita berbicara ini perpajakan di sininya gimana nih? Tuh, ya. Oke. Izin mematikan kamera. Monggo Bapak Ibu silakan. Pak Septian monggo. Oke. Ada biaya satpam. Ya, cleaning service, sopir, tenaga lepas, apakah nanti kontraknya individu atau dengan penyedia barang dan jasa. Ada belanja pengadaan bahan makanan untuk teman-teman di lapas. Ya. Kemudian juga ada obat-obatan, ada surat menyurat untuk perangkat dinas melalui PT Tiki, JNE, dan lain sebagainya. Ini perpajakannya seperti apa? Ini yang akan ingin kita diskusikan di sini. Ya. Kemudian belanja barang non operasional, bahan pendukung kegiatan yang habis pakai sifatnya. Ada untuk konsumsi makanan kegiatan diklat, dokumen, spanduk, fotokopi, ya untuk kegiatan pameran, seminar, dan lain sebagainya. Yang tidak menghasilkan barang persediaan. Jadi misalkan Bapak Ibu perlu ATK, ATK itu untuk barang persediaan yang nanti akan disimpan di gudang, itu pos belanjanya beda. Ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ada buat kegiatan, ada kebutuhan ATK, maka ATK itu hanya digunakan untuk kegiatan sosialisasi tadi, tidak untuk ditujukan sebagai stok ya di gudang barang persediaan. Itu juga maka alokasi penganggarannya akunnya itu berbeda. Dari tujuannya saja walaupun barangnya sama, itu berbeda pengalokasiannya. Tapi kalau untuk perpajakannya kan sama. Nah, kemudian di sini ada belanja bantuan pemerintah. Jadi apa yang dimaksud Banper kalau di APBN? Bantuan yang tidak memenuhi kriteria bansos sama hibah. Kalau hibah itu sifatnya block grant ya, memberikan bantuan yang tidak terikat itu kepada bisa ke lembaga masyarakat, bisa ke pemerintah daerah yang tidak mengikat. Tapi kalau bantuan sosial itu bantuan kepada para pihak tadi juga yang ada faktor resiko yang muncul. Ya, kalau ada faktor resiko yang muncul, resiko sosial, maka dia masuk dalam kategori bansos. Nah, bansos dan hibah itu tertentu instansinya. Kalau bansos ya Kemensos, kalau hibah itu biasanya Kementerian Keuangan. Walaupun jadi bagian anggarannya tertentu ya. Nah, ada juga kementerian-kementerian yang memberikan bantuan. Nah, sehingga di APBN itu dimunculkan namanya Banper. Bantuan pemerintah yang tidak memenuhi kriteria bansos atau hibah. Ya. Bisa berbentuk uang, bisa berbentuk barang. Yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana penggunaan pajaknya kalau berbentuk barang. Terutama dalam bentuk sarana-prasarana, bangun MCK, dan sebagainya. Jadi, meskipun di belanja barang, bisa jadi jenis pengadaannya dia konstruksi gitu ya. Karena sarana prasarananya itu adalah MCK. Berarti kan dia bangun gedung. Berarti dia maksudnya larinya ke konstruksi.
Jadi nggak semua pekerjaan konstruksi itu harus dialokasikan di belanja modal. Enggak. Tergantung dia mau dimiliki, digunakan, atau diserahkan kepada masyarakat atau tidak. Kemudian barang-barang yang terkait untuk belanja barang, gedung, aset tetap yang ekstra akuntabel. Jadi ekstra akuntabel itu artinya barang-barang yang nilainya itu di bawah minimum kapitalisasi. Kalau di APBN, di PMK 181 2016 kapitalisasi perawatan mesin itu minimal 1 juta. Misalkan kalau beli kalkulator itu harganya 1.100.000, maka dia harus ke belanja modal peralatan mesin. Namun kalau harga kalkulatornya itu kurang dari 1 juta, maka dia masuk ke belanja barang. Jadi di sini di belanja barang non operasional ada akun tersendiri, yaitu untuk belanja aset yang di bawah kapitalisasi, namanya extra akuntabel. Jadi nanti di laporan keuangan terkait dengan aset itu ada intra akuntabel, ada extra akuntabel. Jadi jangan heran kalau misalkan seolah-olah jumlah aset di neraca itu berkurang dibandingkan nilai total aset. Sebetulnya tidak berkurang, pasti selisihnya extra akuntabel. Karena yang disajikan di neraca itu adalah nilai aset tetap yang intra akuntabel. Intra akuntabel itu termasuk nilai-nilai aset yang di bawah kapitalisasi sebelum berlakunya kapitalisasi. Misalkan kalau kapitalisasi sekarang itu kan 1 juta. Dulu di KMK 01 2010 kapitalisasi peralatan mesin itu 300. Ya. Jadi di atas 300 sudah masuk belanja modal. Misalkan tahun 2015 dulu pernah beli kalkulator sampai sekarang masih nyala, misalkan harganya itu 700.000 rupiah. Karena tahun perolehannya itu di tahun 2012, maka dia pasti larinya ke intra akuntabel dan disajikan di neraca, meskipun nilainya kurang dari 1 juta. Karena 1 juta itu baru di tahun 2016. Ya, itu untuk yang APBN. Ya. Oke. Terus kemudian belanja langganan dan jasa nih, listrik dan sebagainya. Nah, jasa pos. Jadi bagaimana Bapak Ibu ada jasa pos dan giro nih, pengiriman melalui Tiki, JNE, bagaimana menghitung PPN-PPh-nya. Nah, nanti ini yang akan kita contohkan di situ ya. Kemudian pembayaran konsultan secara kontraktual yang tidak menghasilkan aset. Jadi kalau misalkan ada konsultan perencana, ada konsultan pengawas yang tidak menghasilkan aset, maka di sini tempatnya. Tidak di belanja modal. Karena kalau mengakibatkan aset tetap, dia di belanja modal. Misalkan contoh gini, Pak, saya punya belanja pemeliharaan nih, mau rehab ini, tapi kita nggak punya kompetensi. Kita pakai konsultan perorangan, misalkan kita bayar, tolong dong bikin gambar 4 juta atau 5 juta, misalkan. Dia bisa tuh mendesain. Nah ini larinya kemana nih Pak? Belanja modal atau belanja barang? Kalau pemeliharaan kan tidak meningkatkan nilai kapitalisasi sebetulnya, sehingga dia ya harusnya dibelanja barang dan jasa. Tapi belanja barang dan jasa itu di jenis yang mana? Di jenis belanja jasa. Oke, kemudian juga ada pembayaran sewa-sewa nih. Sewa gedung kantor, sewa ruangan, sewa lainnya. Nah, nanti untuk sewa ini ada kita bagi menjadi 2. Kalau sewa gedung kantor berapa, kalau sewa bukan gedung kantor berapa. Kemudian narasumber ya, sebagai pembicara, praktisi, dan sebagainya. Materi mohon di-share. Ya Pak, nanti panitia juga akan men-share ya. Nah ini perpajakannya gimana? Kita lihat dulu dia PNS atau bukan PNS. Kalau PNS final, kalau PNS bagaimana. Nah kemudian belanja pemeliharaan ya. Meskipun judulnya belanja pemeliharaan, bisa jadi dia kalau jenis perpajakannya dia masuk ke konstruksi. Bisa jadi, tidak menutup kemungkinan. Nanti dia bisa jadi final. Ya. Nah, kalau pemeliharaannya itu misalkan peralatan mesin, kendaraan bermotor. Saya punya motor nih, rusak, dibawa ke bengkel. Bagaimana menghitung pajaknya? Nah, tergantung siapa yang melaksanakan. Apakah motor Bapak, motor Honda dibawa ke dealer resmi, atau motor Bapak dibawa ke bengkel biasa yang di pinggir jalan. Kan banyak tuh bengkel-bengkel di pinggir jalan. Itu pun juga perpajakannya tidak sama. Nanti akan kita diskusikan itu. Kemudian perjalanan. Perjalanan dinas pada prinsipnya dia tidak masuk objek pajak ya, kecuali yang paket meeting. Karena kalau di APBN itu, perjalanan itu ada tujuan untuk paket meeting dan bukan untuk paket meeting. Paket meeting pun juga ada yang dalam kota, ada yang luar kota.
Intinya paket meeting itu biasanya kita bekerja sama dengan hotel, berarti jasa perhotelan. Bagaimana pengenaan pajaknya untuk PPN dan PPh-nya? Oke. Kemudian kalau untuk BLU lebih relatif sama. Nah ini, belanja barang yang untuk diserahkan kepada masyarakat, mirip-mirip dengan Banper tadi. Jadi yang diserahkan tuh bisa berupa aset, tapi bukan aset tetap ya. Kenapa bukan aset tetap? Karena yang namanya aset tetap itu harusnya digunakan untuk operasional. Karena ini tanah gedung ini tujuannya untuk diserahkan ke masyarakat atau Pemda, maka dia tidak boleh. Karena kan umur penggunaannya, umur pemilikannya kan lebih kurang dari 1 tahun. Maka ini harus dialokasikan di belanja barang. Tapi kalau dilihat dari jenis pengadaan, bisa saja ini ada pekerjaan konstruksi, ada pengadaan barang. Jadi yang satu PPh pasal 22, yang satu PPh final misalkan. Jadi ini juga berpengaruh. Ya. Oke, APBD gimana nih APBD? Nah, APBD kurang lebih hampir sama ya kalau Bapak Ibu bandingkan belanja pegawai ya, ada belanja barang dan jasa, ada bansos, ada hibah, ada belanja modal. Nah, belanja barang dan jasanya itu kurang lebih sama ya. Terdiri dari belanja barang, jasa, pemeliharaan, perjaldin, dan uang yang diberikan kepada masyarakat. Kalau di APBN kan ada yang diserahkan kepada presiden, wakil presiden, mantan ya. Nah, kalau di APBD nggak ada nih untuk diserahkan kepada mantan bupati sama wakil wakil bupati misalkan. Terus juga tidak ada belanja khusus BLUD ya di sini. Perbedaannya hanya di situ. Kalau untuk belanja modal asetnya sama. Ini mengacu kepada PMDN 77 tahun 2020 ya. Nah, apa yang bisa dialokasikan di belanja barang? Itu tadi Bapak Ibu bisa lihat di Permendagri 90 ya. Yang hampir 2000 halaman. Banyak banget itu, 2000 halaman. Nah, definisi di sini sesuai dengan PP 71 ya. Belanja barang dan jasa ini digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Baik yang akan diserahkan atau dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak lain. Jadi intinya yang namanya belanja barang itu adalah untuk penggunaan atau memberikan manfaat kurang dari 12 bulan. Meskipun dia aset tetap, yang seolah-olah kita itu gedung bangunan kan lebih dari 12 bulan ya Pak. Iya, tapi kalau barang itu diserahkan kepada masyarakat, dijual, ya maka dia tidak masuk ke dalam kategori belanja modal. Pengelompokannya hampir sama. Nah, ini ya, ini pengelompokannya nih, saya udah buat belanja barang yang warna hijau ya. Nah, kalau di Permendagri 90 2019 itu untuk belanja barang ada belanja habis pakai, ada bahan material, ada cetak penggandaan, ada makanan minuman, ada belanja pakaian dinas dan pakaian kerja. Nah, ini kan sama ya. Perpajakannya gimana nih? Untuk makan minum. Perpajakannya gimana? Untuk pengadaan pakaian dinas. Nah, ada namanya jasa maklon. Kalau kita beli beli baju jadi berapa? Kalau misalkan bahannya dari kita, kemudian dibawa ke tukang jahit, berapa? Tukang jahitnya jasa maklon atau bukan? Atau individu tukang jahit? Itu beda, ya. Oke. Kemudian untuk belanja jasa nih, belanja jasa ada belanja jasa kantor, asuransi, sewa rumah dan sebagainya. Nah, ini semua ada di PMDN 90 ya Bapak Ibu. Untuk perjalanan dinas ada dalam daerah sama luar daerah. Jadi kurang lebih sih pengelompokannya hampir sama, ya hanya penamaannya aja yang berbeda. Bapak Ibu izin karena di sini lagi azan, kita jeda dulu ya. Kita jeda dulu, Mas Gembong. Ini siapa? Siap. Ini menit berarti mundur.
Lanjut ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini untuk belanja jasa ya. Belanja jasa kantor, asuransi, sewa rumah, sewa sarana ini, sewa alat berat. Nah, ini untuk sewa-sewa, jadi nanti dipisahkan ya, antara gedung dengan bukan gedung. Gedung pun juga nanti dilihat nih. Kadang kita nyewa gedung di hotel, gitu kan? Apakah dia masuk jasa perhotelan atau tidak? Ya, nanti kita lihat situasional. Jadi tidak bisa kita artikan kalau sewa gedung tarifnya sekian tunggal gitu, nggak bisa gitu ya. Misalkan contoh, kalau sewa gedungnya Bapak Ibu dalam konteks kegiatan pelatihan, ya sewa gedungnya itu bagian dari jasa perhotelan, itu PPh-nya PPh 23. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sewa gedung di punya dinas ABCD gitu ya, itu 10%. Tapi kalau sewa gedungnya bukan sewa gedung, sewa satu space ruangan di hotel di bagian bawah oleh dinas-dinas untuk memajang merchant-merchant yang dihasilkan UMKM di kabupaten kota, itu final 10%. Jadi berbeda ya. Kemudian nanti ada pemeliharaan peralatan gedung bangunan yang bisa jadi meskipun pemeliharaan gedung bangunan dia larinya ke konstruksi final. Ya nanti tinggal dibuktikan bagaimana pembuktiannya. Nah, peralatan mesin nanti bagaimana nih perpajakannya kalau kita ada kendaraan yang mau dibawa ke dealer atau dibawa ke bengkel biasa. Oke, kemudian perjalanan dinas juga sama ya, tidak merupakan objek PPh, hanya perdebatannya adalah kalau di APBN ada perjalanan dinas yang digunakan untuk meeting. Nah, kalau di APBN perjalanan dinas untuk meeting, para pelaku perjalanan dinas tidak diberikan uang harian full, tapi ada namanya uang full board meeting, full day atau half day. Yang mungkin itu bisa diartikan apakah itu sama dengan uang saku peserta kegiatan. Gitu. Kalau teman-teman di perpajakan larinya itu sama dengan uang saku peserta kegiatan, sehingga itu harus dikenakan PPh 21. Tapi kalau melihat pembebanan akun, itu dibebankannya ke perjalanan dinas, karena ada PM4 sendiri, kalau perjalanan dinas dia tidak merupakan objek PPh. Itu diskusinya nanti di situ. Oke, kemudian ini contoh ya, belanja barang habis pakai. Oh ini, sorry, maaf, ini sama. Ini tak hapus saja. Ya, karena terlalu banyak ini Bapak Ibu nanti bisa dilihat di PMTN 90-nya ya. Oke, nah ini penentuan ya ketika Bapak Ibu pengadaan awal. Apakah dia masuk kriteria belanja barang, apakah dia masuk kriteria belanja modal. Lihat ukurannya, kapitalisasinya tadi sudah disampaikan. Ini untuk APBN ya. Nanti kalau kabupaten kota silahkan lihat kapitalisasi yang ditetapkan oleh kepala daerah. Berapa batasan? Jadi kabupaten kota bisa jadi beda-beda. Kalau di bawah kapitalisasi, dia masuk belanja barang. Kalau minimal kapitalisasi di atas, dia masuk belanja modal. Ya, jadi kriterianya adalah barang itu digunakan untuk operasional lebih dari 1 tahun, tidak untuk dijual, tidak untuk diserahkan. Nanti kedua, perhatikan kapitalisasi. Nah, berikutnya ada namanya subsequent expenditure. Nah, oke, ini satu konsep lagi ya. Jadi aset itu dicatat berdasarkan biaya perolehan. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset. Jadi mungkin untuk mendapatkan gedung bangunan memerlukan konsultan perencanaan, konsultan pengawasan. Nah, biaya-biaya semua atau perjalanan dinas ya. Nah, semua biaya-biaya tersebut dalam rangka memperoleh aset, membangun aset ya, itu harus dialokasikan di jenis belanja yang sama, itu belanja modal. Nah, bagaimana dengan subsequence of expenditure, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan setelah aset diperoleh. Kita sih lebih fokusnya ke belanja barang dan jasa ya, tidak ke belanja modal.
masuk ke belanja modal kalau memenuhi kriteria bisa nambah masa manfaat, ekonomis, dan kapitalisasinya di atas. Perhatikan bahasa dan ya. Jadi mesti dua terpenuhi. Misalkan mobilnya itu overhaul, yang tadinya tahun depan mau didong, ternyata begitu overhaul masih bisa lagi 2 tahun. Berarti dia nambah manfaat atau umur ekonomis. Nah pertanyaannya, biaya perbaikannya berapa? Kalau dom overhaul pasti lebih dari 1 juta ya. Nah kalau misalkan biayanya di atas 1 juta, perlu 5 juta, maka dia harus ke belanja modal. Bagaimana kalau tidak? Nah, kebanyakan di kita menggunakan belanja barang yang sebetulnya memenuhi kriteria di nomor 1, 2, 3, 4. Kebanyakan begitu. Misalkan kita ganti plafon yang tadinya triplek jadi GRC atau apa namanya PVC. Ya, sebenarnya itu kan menambah kapasitas sebenarnya. Nilainya di atas 25 juta untuk gedung bangunan. Harusnya dia belanja barang. Tapi kadang kita memaksakan di belanja pemeliharaan. Tapi oke ya, kita konteksnya belanja barang dan perpajakannya. Nah ini contoh-contoh di belanja barang ya. Perbaikan jalan berlubang, rumah yang akan diserahkan, peralatan mesin yang akan diserahkan, beli lampu ruangan, perbaikan atap gedung kantor dengan catatan ini atap yang sama ya. Dan tingkat kerusakannya kurang dari 2%. Oke, di sini ada partisi non permanen. Jadi kalau mau buat sekat-sekat sepanjang itu partisinya non permanen, maka bisa dialokasikan di belanja barang. Oke. Nah, sekarang perpajakannya gimana? Nah, gitu kan. Tadi dari jenis-jenis belanja yang ada di belanja barang, pemungutan pajaknya ini bervariasi ya. Kalau regulasinya tetap Bapak Ibu ngikutin PMK 231 2019 yang sudah diubah dengan 59/2022. Dan juga perhatikan PMK yang lain. Kalau misalkan kebutuhan pengadaan barang dan jasa itu Bapak beli di SIPP, Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Ya kan? Penggunaannya dengan kartu kredit pemerintah juga perhatikan itu. Ini secara umum ya. Kita ambil contoh satu persatu. Misalkan ini membayarkan honor pokja. Nah, tadi ada paket tender, renovasi gedung, gitu kan? Ada alokasi belanja, ada honor panitianya nih, honor pokjanya. Oke, honor pokjanya itu gimana? Nah, dia final ya kalau dia PNS. Kalau golongan 2 0%, kalau golongan 3 Masih ke mute, Pak Mandar. Maaf. Oke. Bapak Ibu kalau mau bertanya langsung silakan di chat dulu ya, langsung dikumpul biar pertanyaannya. Oke, ini untuk honor ya. Tadi anggota Pokja itu menerima honor, kalau PNS dia final. Oke, izin pertama. Kalau swaklola sebaiknya pakai akun belanja apa, Pak? Nah, nanti ya, sebentar ya. Ini swaklola nih, pakai akun apa? Oke. Apakah dia masuk ke belanja barang? Ya. Oke. Oh iya, benar-benar. Saya lupa masukin. Nah, sekarang tata cara perhitungannya tadi ya, final. Oke, ini ketentuannya nih. Honorarium atau imbalan apapun, dalam bentuk apapun, yang dibiayai atau dibebankan pada APBN APBD, yang sifatnya tidak tetap dan tidak teratur dikenakan PPh 21 final. Kalau yang bersangkutan nggak punya NPWP ditambah 20% lebih besar, jadi 5% jadi 6%, 15% jadi 18%, ya, 20% lebih besar. Nah, ini misalkan honorarium diberikan kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, pengacara, akuntan, arsitek,
dokter, konsultan, notaris, penilai aktuaris. Bisa jadi kan Bapak Ibu ada pembebasan tanah, kemudian ada sertifikasi tanah, ya, menggunakan jasa notaris. Atau Bapak Ibu mau mendesain pekerjaan interior, pakai arsitek, yang bukan masuk konstruksi ya, gitu. Atau pengacara dan sebagainya. Ini masuk ke mana? Dia masuk ke dalam tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Kalau dia perorangan, dia dikenakan PPh 21. Kalau dia badan, dia larinya ke jasa, ya. Kalau badan, nanti tinggal dilihat jasa-jasanya. Oke, ini contoh arsitek nih. Dapatnya 10 juta. Maka pengenaan PPh-nya adalah dicari dasar pengenaan pajaknya dulu. 50% dari yang dia terima, 5 juta. Kemudian dicari lapisan pajaknya. Ya, ada 5%, 10%, 15%, 25%. Nah, di bawah 50 itu sampai dengan 5%. Jadi karena yang diterima 5%, yang diterima 5 juta, 10 juta, DPP-nya kali 50%, sehingga PPh 21-nya adalah 5% dari 5 juta, sama dengan 2,5. Oke, ini misalkan, ini belanja jasa ya. Tadi kan belanja jasa nih, jasa konsultan, jasa lain sebagainya. Ini dasar hukumnya adalah kalau penghasilan itu tidak berkesinambungan, 50% kali jumlah bruto. Kalau penghasilan itu berkesinambungan, lihat, perhatikan, apakah dia ada penghasilan di tempat lain. Ya, tarifnya bedanya antara 50% dikurangi PTKP terlebih dahulu untuk yang tidak mendapatkan penghasilan di tempat lain. Oke, kemudian contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya ini terkait dengan belanja pemeliharaan halaman kantor. Misalkan, ini kan ada belanja pemeliharaan nih. Bapak Ibu bisa saja ada belanja pemeliharaan gedung dan halaman, gitu ya. Nah, di sini digunakan untuk motong rumput. Nah, tinggal perhatikan bagaimana cara pengadaannya, Bapak Ibu. Kalau misalkan menyuruh tukang dan lain sebagainya atau orang individu tertentu, tolong dong potong rumput gitu ya, misalkan. Terus nanti dikasih upah. Nah, misalkan dia kerja 6 hari, per hari upahnya 500, maka dia akan terima 3 juta. Itu kan? Maaf. Ini ada suaranya nih, sorry. Nah, ini bagaimana nih pengenaannya? Pertama lihat PTKP upah harian. PTKP upah harian itu 450. Jadi 500 dikurangi 450 sama dengan 50, kemudian baru dikenakan tarif 5%, sama dengan 2.500. Berarti pajak dia 6 hari, 6 kali 250, sama dengan 15.000. Itu kalau harian ya. Kalau oleh upah perorangan. Bagaimana nanti kalau misalkan dia pihak ketiga? Kalau pihak ketiga berbentuk badan, maka dia larinya ke jasa, PPh pasal 23. Jadi kalau berbicara jasa itu, PPh pasal 23 itu hanya untuk badan. Ya, tidak ada PPh pasal 23 itu orang pribadi. Ya, jadi ini pun sama. Kalau Bapak Ibu misalkan ada biaya pemeliharaan, ini kan pemeliharaan gedung kantor ya. Kalau Bapak Ibu punya pemeliharaan kendaraan bermotor, mobil rusak, motor rusak, dibawa ke bengkel. Kalau bengkelnya bengkel Honda, Toyota, dia kan perusahaan. Mungkin punya PKP, ya udah pasti punya NPWP. Nah, ada jasa di situ. Bagaimana pengenaan pajaknya? Nah, kita lihat kalau PPh pasal 23. Karena yang namanya pemeliharaan kendaraan, mungkin ada pembelian suku cadang, onderdil, dan lain sebagainya. Dan di notanya itu, di fakturnya itu kan ada jasa. Nah, untuk seperti itu, pemeliharaan kendaraan bermotor, itu dipisah. Yang bahan materialnya, yang oli, misalkan suku cadang dan lain sebagainya, onderdilnya, itu dikenakan PPh 22. Kalau di atas 2 juta. Kalau kurang dari 2 juta, ya nggak kena PPh 22. Terus nanti jasanya baru dikenakan PPh pasal 23. Kalau jasanya tidak ada lapisan ya, jasanya tidak ada lapisan, misalkan harus minimal berapa. Pokoknya kalau jasanya 100.000, ya 100.000 kali 2%.
PPh pasal 23. Itu kalau badan. PPN-nya bagaimana? PPN-nya harus diperhatikan. Dia PKP atau bukan. Kalau PKP, ada PPN. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bawa kendaraan tersebut, servisnya nggak ke servis resmi tadi, tapi dibawa ke bengkel yang di pinggir jalan, individu. Nah, jasa yang diberikan oleh individu, dia tidak bisa masuk ke PPh pasal 23, tapi larinya ke PPh pasal 21. Nah, untuk memperbaiki kendaraan, itu dilihat dari jumlah yang diterima, tidak ngitung per hari. Misalkan, saya ngedempul mobil 5 hari. Nah, kan kita tidak berbicara upah per harinya. Tapi kalau perbaikan kendaraan, misalkan dempul, itu kan pokoknya dia berapa nih dempulnya. Gitu. Oh, 2 juta. Kalau misalkan si perorangan tadi dia bisa membreakdown bahannya berapa, jasanya berapa, maka statusnya sama. Yang barangnya itu kena 22, tapi perhatikan batas lapisannya, ya harus di atas 2 juta. Tapi kalau misalkan di bawah 2 juta nggak kena PPh, tapi jasanya dikenakan PPh pasal 21. Ya, jadi beda sekali lagi. Kalau jasa dilakukan oleh badan kena 23, tapi kalau dilakukan oleh perorangan dia larinya ke PPh 21. Oke. Ibu Rusmianti, izin bertanya Pak, kalau pekerjaan rumah singgah sewa pasien di luar kota, bagaimana cara menghitung pajaknya? Oke, udah 2 ya. Nanti dikumpul dulu. Oke. Nah, ini dasar aturannya ya. Untuk pegawai tetap, tidak tetap, terus juga ada penerima upah harian. Nah, yang di sebelah kanan tuh juga bisa menggunakan mekanisme Bapak kalau misalkan memperbaiki pintu kamar mandi, gitu ya, mengecat pagar, bisa Bapak memberikan bahannya, terus kemudian nyuruh yang bersangkutan untuk mengerjakan. Kalau perorangan berarti kena dia PPh 21. Ya. Oke. Kemudian, nah ini yang masuk dalam kegiatan peserta rapat. Jadi kalau Bapak ikut BIMTEK, kemudian dikasih uang saku, kalau menurut ketentuan itu dikenakan PPh 21. Ya, tapi tadi nih, kalau misalkan ini konteksnya perjalanan dinas, paket meeting gimana Pak? Karena ada PMK yang paket meeting, APBN ya, itu di perjalanan dinas itu tidak menjadi objek pajak. Nah ini peserta kegiatan tarifnya dari pasal 17 ya, dari yang diterima. Oke, kemudian tadi ada pakaian seragam ya, pengadaan pakaian seragam dinas. Oke, ada namanya jasa maklon. Jasa maklon ini perusahaan ya, perusahaan memang yang bergerak di bidang itu. Ini contoh Bapak Ibu punya pakaian seragam dinas. Banyak cara kan, Bapak beli bahannya ke toko tekstil, kemudian Bapak bawa ke tukang jahit. Tukang jahit pun juga ada tukang jahit individu, ada tukang jahit yang jasa maklon. Nah, ini berbeda. Kalau tukang jahitnya jasa maklon, dia kena PPh 23. Kalau dia PKP, ya perhatikan. Ya, kalau di atas 2 juta, dia harus ada unsur PPN-nya. Kalau misalkan dibawa ke individu, ya, karena bukan jasa, ingat, kalau PPh pasal 23, individu nggak jasa larinya. Larinya ke PPh pasal 21. Jadi misalkan, Bapak punya bahan, kemudian, kan kadang gitu ya, kantor ini saya belikan bahannya untuk 20 orang, berapa nih ongkos jahitnya? Gitu. Ya berarti dikenakan aja ongkos jahit per orang dikali PPh 21-nya. Itu yang untuk individu ya. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan di individu itu dia ternyata ada bahan juga. Udah Pak, kita pilih bahan, ini bahannya cocok yang ini, terus kemudian sama ongkos jahitnya. Itu apakah di-split? Yang pemilihan bahannya 22, kemudian jahitnya pasal 23? Tidak. Pada prinsipnya, kita itu membeli baju jadi. Ya, pada prinsipnya membeli baju jadi. Bukan jasanya, tapi membeli baju. Sehingga kalau kita beli penjahit langsung, beli baju sama jahitnya sekalian, maka dia larinya ke PPh pasal 22. Karena sejatinya adalah kita beli barang, bukan beli jasa. Ya. Harga per potong per orang berapa? Misalkan satu setel 500 atau 600 ribu bahan sama total jahitnya. Pada prinsipnya itu kita beli baju.
Jadi untuk cara pengenaan seperti itu, PPh-nya lari ke PPh 22. PPh 22 berarti harus dilihat dulu batasan batasan lapisannya. Kalau minimal 2 juta ke atas, maka dikenakan PPh pasal 22. Kalau di atas 2 juta ya. Kalau di bawah dari itu, ya nggak kena. Jadi sangat berpengaruh, walaupun anggarannya sama untuk beli baju pakaian dinas. Tapi kalau caranya beda juga perlakuan pajaknya. Gitu ya, seperti ini. Jadi jasa makelan itu hanya menjahit aja. Itu pun berbentuk perusahaan. Kalau berbentuk perusahaan berarti dia kena jasa 23. Kalau bukan perusahaan, maka dia kena pasal 21. Ya. Ini juga nanti ini tadi pemeliharaan ya. Oke, ini ATK. Kalau ATK mudah lah ya Bapak Ibu. Udah. Terus ini apa lagi nih? Nah, ini pengiriman. Ini bisa jadi Bapak Ibu ada biaya pengiriman ya. Pengiriman surat menyurat, paket, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk menghitung PPN-nya, itu 10% dari DPP. Misalkan Bapak ketiki gitu ya, total ongkos pengiriman minta penggantiannya itu 100 juta. Berarti DPP-nya itu 10% dari 100 juta, yaitu 10 juta. Nah, PPN-nya 11%. Jadi 1 juta 100. Berarti nilai kwitansinya itu adalah 101.100.000 rupiah. Nilai kwitansi untuk biaya pengiriman di tempat Bapak itu 101.100 rupiah. PPN-nya 11%, 1.100.000, PPh-nya 2% dari 100 juta. 2 juta. Jadi kalau kita lihat ini lebih besar PPh-nya daripada PPN-nya. Karena PPN itu dihitung dari nilai lain. Ya. Diatur di PMK 71 2022. Bagaimana menghitung DPP untuk pengiriman paket ya. Termasuk nanti bagaimana kalau Bapak Ibu punya anggaran untuk memberangkatkan umroh, gitu ya. Nah itu beda lagi PPN-nya, ya. Nanti untuk nilai tertentu malah 5%. Oke. Kemudian apalagi nih? Ini pemeliharaan peralatan ya tadi sudah disebutkan. Ini untuk komputer kalau pribadi kali 50% dulu, gitu ya. Kalau dia perbaikan komputer ini ke perusahaan perbaikan komputer, maka dia larinya ke jasa PPh 23. Jadi sekali lagi ya, jasa yang diberikan oleh individu, dia larinya ke PPh 21, tidak ke PPh 23. Jadi PPh 23 itu hanya jasa yang diberikan oleh pelaku usaha berbentuk badan, tidak perorangan. Ya, agar dicatat itu. Terus kemudian, masih ada lagi nggak nih? Nah ini rehab pagar. Ini rehab pagar ya, kan bisa masuk konstruksi nih. Nah pertanyaannya adalah bagaimana memilah ini konstruksi atau bukan. Karena dia larinya kalau konstruksi dia larinya final, kalau bukan konstruksi dia larinya ke jasa. Nah perhatikan si pelaku usahanya. Karena menurut Undang-Undang Jakon dia kan kalau dulu kan harus punya IUJK sama SBU. Kalau sekarang kan sertifikat terstandarisasi. Gitu ya, sekarang namanya. Nah, kalau dia memenuhi ketentuan dia punya IUJK, punya SBU, maka dia dikenakan final, larinya ke PP 51 ya beserta perubahan. Dia final ya. Ini karena tarif nilai hak pagarnya itu usaha kecil, maka kenanya 1,75%. Tapi kalau dia tidak punya IUJK, tidak punya SBU gitu ya, berarti dia larinya ke PPh pasal 23 jasa yang dilaksanakan oleh badan. Dia larinya ke jasa. Kalau dia punya IUJK, punya SBU, sudah mati, dia larinya ke final. Ada tarifnya juga di situ. Oke. Terus kemudian, nah ini yang tadi ya, paket meeting nih. Kalau untuk kegiatan paket meeting di hotel, yang dimana kita juga menggunakan kamar, laundry, ruangan untuk meeting. Dia masuk ke jasa perhotelan. Jasa perhotelan itu apakah dikenakan PPN? Tidak, karena jasa perhotelan itu termasuk jasa yang tidak dikenakan PPN. PPh-nya bagaimana? PPh-nya menurut PMK 141 2015 dia dikenakan masuk jasa 2%. Nah, Pak bagaimana saya kalau menyewa satu ruangan di lantai 1 hotel, misalkan saya dinas pariwisata atau dinas koperasi ya,
saya menyewa satu space ruangan 4x6 di lantai 1. Terus kemudian di situ kita pajang produk-produk UMKM di kabupaten kota itu. Siapa tahu ada Wisman yang merasa tertarik melihat, oh ini ada oleh-oleh yang bisa saya beli, gitu kan. Nah, ruangan tadi itu nggak masuk dalam jasa perhotelan, walaupun disiapkan oleh hotel. Ruangan tersebut yang tadi, itu dia masuknya ke sewa ruangan final, jadi itu kenanya 10%. Beda dengan yang tadi ya, kalau masuk kategori jasa perhotelan kena 2%. Tapi nggak masuk kategori jasa perhotelan, walaupun disiapkan oleh hotel, dia kenanya 10%. Plus, kalau hotel itu dia PKP, kena lagi PPN 10%. Itu ya. Oke, ini konstruksi tadi. Oh, ini harusnya tempatnya yang tadi ya. Ya, 1,7 kalau dia punya SBU, ya, punya IUJK. Kalau punya SBU tapi udah mati, berarti dia larinya ke sini ya, ke 4%. Tapi kalau dia nggak punya IUJK, nggak punya SBU, dia larinya ke PP pasal 23, tapi yang dilaksanakan oleh badan ya. Oke. Kemudian ini apa lagi nih? Ini beli barang ya, berangkas yang diserahkan, kurang lebih hampir sama ya. Oke, selesai. Satu lagi, konsumsi misalkan. Nah, konsumsi ya. Bapak Ibu mungkin ada jamuan makan tamu, ada konsumsi rapat, atau paket diklat dengan ada kebutuhan konsumsi. Berapa pengenaan PPh-nya? Pertama, konsumsi itu Bapak Ibu apa dilakukan dengan penyedia jasa catering atau tidak? Kalau jasa catering, dia tidak dikenakan PPN. Oke. Bapak belinya ke warung makan, warung nasi atau tidak? Kalau beli konsumsinya ke warung makan, ke warung nasi, maka dia juga termasuk jasa yang tidak dikenakan PPN. Ya, clear ya. Jadi kalau PPN tidak kena. Terus kemudian toko kue, misalkan Tokolan Bakery, Oka, ya, itu kena PPN apa enggak? Cek dulu nih. Biasanya kalau toko-toko kue kayak gitu, itu di daerah tuh kena pajak pembangunan tuh. Kalau sesuatu yang sudah kena pajak pembangunan, itu kan PPN juga di daerah. Nah, dia tidak kena PPN APBN yang 11%. Jadi pastikan itu dulu. Nah, sekarang tinggal PPh-nya. Kalau PPh-nya itu dia oleh jasa catering, maka dia larinya ke PPh pasal 23. Karena pada prinsipnya jasa yang diberikan. Tapi kalau misalkan beli makanannya bukan ke jasa catering, misalkan ke warung nasi, ke warung makan, gitu ya, dalam bentuk nasi kotak, nasi bungkus, gitu ya, tidak kena PPN, PPh-nya larinya kemana? PPh-nya larinya ke PPh pasal 22, karena pada prinsipnya kita beli barang, tapi bentuknya makanan, bukan jasa. Ya, tolong dibedakan. Itu ya untuk PPh dan PPN. Meskipun barangnya sama konsumsi, tapi kepada siapa kita bertransaksi, maka itu sangat berpengaruh. Oke, kita buka pertanyaan ya. Izin Pak, kalau pekerjaan swakelola sebaiknya akun apa ya? Nah, ini pertanyaannya, Bapak peserta ini dari APBN atau dari APBD? Saya tanya dulu Pak. Pak Gembong, ini waktunya udah tanya jawab atau belum nih? Maaf nih Pak. Bisa Pak. Pas sekali, siap. Ya, silakan Bapak Ibu. Saya tanya dulu nih, penanya apa namanya dari APBN atau APBD? Silakan bergabung langsung Pak. Silakan bergabung langsung Pak. Ya, kalau mau bergabung silakan monggo. Ya, ini kan tidak canggung. Izin Pak, Ya, silakan Pak. Maksud saya pandangan yang dari dana APBD Pak, kan kita banyak sekali pekerjaan swakelola, cuman banyak yang salah masuk akun, ada yang masuk akun jasa konsultasi. Ada tanpa diilmu, mohon Pak penjelasannya apa yang dipakai. Terima kasih Pak. Baik. Tolong Pak Mas Gembong. Siap. Suara-suara yang berseliweran. Iya, kita buka. Ya. Pertama kita lihat dulu ya Pak, di APBN dulu. Ini kita pakai analogi dulu ya. Apakah
swakelola itu kan ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Itu kan cara pengerjaan ya Pak, cara pengerjaan. Tapi yang dikerjakan itu apakah menghasilkan aset atau tidak? Itu satu. Kemudian asetnya itu nanti mau diserahkan atau tidak. Ya. Misalkan contoh, aset itu tidak untuk diserahkan, tapi aset itu akan tetap menjadi milik pemerintah. Ya. Misalkan Satker. Nah, ini kita ambil contoh ya. Kalau APBN bagaimana nih? Kalau APBN, kalau dia belanja menghasilkan aset yang akan digunakan oleh pemerintah sendiri, tidak untuk diserahkan, maka dia harus larinya ke belanja modal. Misalkan contoh, ya belanja modal ya. Kalau misalkan ada Bapak gedung bangunan yang nanti masyarakat yang ngerjakan, kan swakelola tuh, tapi gedungnya itu tetap milik pemerintah, bukan milik masyarakat, ya tidak diserahkan kepada masyarakat. Itu belanja modal. Belanja modal mana? Belanja modalnya modal gedung karena menghasilkan aset gedung. Nah, jadi swakelola itu hanya cara. Oke, di mana akunnya? Nah, akunnya begini kalau untuk gudang gedung. Nah, di sini ada. Nah, ini dicatat untuk pengadaan bahan yang akan digunakan secara swakelola gitu. Ini juga sama swakelola, ini juga swakelola. Ini juga swakelola, ini juga swakelola. Ini swakelola. Nah, itu kalau aset. Kalau yang tidak menghasilkan aset tetap, bagaimana? Misalkan yang tidak menghasilkan aset tetap, misalkan ada kegiatan sosialisasi anti narkoba atau kegiatan ini menyuntik COVID, tapi kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia di kabupaten itu, misalkan, gitu kan? Atau kegiatan sosialisasi narkoba. Karena bukan aset, dia harus larinya ke belanja barang. Nah, di APBN, belanja barang yang mana? Nah, belanja barangnya adalah, kalau di APBN ya, belanja jasa. Jasa lainnya, 522.191. Ini saya tunjukkan dulu nih, saya nggak langsung ketemu, karena nggak bisa di-search di sini. Jadi, swakelola yang tidak menghasilkan aset, larinya kemana? Ke belanja jasa kalau di APBN. Nah, tinggal dikonversi aja. Kalau di APBD gimana? Kalau APBD juga kurang lebih belanjanya jasa. Cuma bedanya, jasanya itu apa? Harus di breakdown banyak akun atau satu akun saja? Nah, harusnya satu akun saja. Kenapa? Karena kalau di breakdown banyak akun, nanti akan sulit pertanggungjawabannya. Saya pernah nanganin proyek kontrak sertifikasi tenaga kerja pariwisata. Akunnya banyak. Kesulitan itu ininya pertanggungjawabannya sama SPJ-nya, ya. Sangat kesulitan. Itu sekali lagi cukup akunnya satu saja ya Pak. Kalau untuk APBN dasarnya PMK penyusunan RKKL dan PMK Kepdirijen 311 tadi. Kalau untuk di APBD saya lebih memilih kalau itu tidak menghasilkan aset, dia larinya ke jasa. Tapi kalau barang itu nanti diserahkan kepada masyarakat, dia larinya ke bantuan yang diserahkan kepada masyarakat. Kan ada akun tadi itu Pak ya, bantuan yang diserahkan kepada masyarakat. Di Banper juga ada. Itu. Mudah-mudahan menjawab Pak tadi. Apa menjawab Pak? Kelihatannya ya? Cukup. Untuk yang pertanyaan kedua Pak, rumah singgah. Pertanyaannya adalah pajaknya bagaimana? Wah, ini bahas lagi nih pajak swakelola gitu kan. Pajak swakelola nanti tinggal dilihat dulu swakelolanya tipe 3, tipe 4, tipe 1 atau tipe 2 gitu ya. Pajak swakelola sebenarnya sudah dibahas kan satu sesi sendiri, nanti coba lihat YouTube-nya Pak Multi Consulting. Ada pajak swakelola. Jadi dilihat dulu apakah masyarakat itu merupakan wajib pungut. PPH kan banyak tuh, PPH 21, 22. PPH 22 masyarakat nggak wajib pungut karena PPH pasal 22 itu wajib pungutnya instansi pemerintah sama badan usaha BUMN tertentu. Jadi kelompok masyarakat bukan wajib pungut, dia tidak bisa, nggak boleh mungut PPH 22. PPH 23 gimana? Sama aja, yang dia bisa mungut adalah PPH 21 karena dia pemberi kerja. PPN dia bisa mungut nggak? Nggak bisa mungut. Jadi pada prinsipnya pertanggungjawaban kelompok masyarakat kalau kegiatan itu swakelola, dia dibebaskan untuk memungut pajak, tuh ya. Itu ada tuh nanti di YouTube-nya.
Oke, ada lagi pertanyaan ini? Bentar. Mana lagi nih? Izin, kalau pekerjaan rumah singgah, sewa rumah untuk pasien di luar kota perorangan, bagaimana cara perhitungan pajaknya? Oke, sewa rumah berarti sama dengan nyewa aset yang bukan gedung bangunan. Itu kenanya jasa, ya. 23, ya, kena 2%. Tapi kalau dia gedung bangunan, dia larinya final 10%. Terlepas itu dimiliki oleh perorang atau perusahaan penyewa. Kalau berbicara PPH, kena 10%. Hanya bedanya kalau misalkan ada si perusahaan yang memang core bisnisnya itu adalah menyewakan gedung, menyewakan ruangan. Kita lihat dulu, dia PKP atau bukan. Kalau dia PKP, maka selain ada PPN, juga PPH-nya 10%. Jadi PPN-nya 11%, PPH-nya 10%. Tapi kalau rumah itu misalkan milik perorangan, maka besar kemungkinan dia bukan PKP kan, perorangan yang punya rumah itu, maka dia tidak kena PPN. Tapi PPH-nya 10%, final. Gitu ya. Yang punya rumah perorangan. Oke. Ini rumah singgah perorangan. Apakah pasiennya itu perorangan? Sama aja sih kalau pasiennya mau perorangan kayak mau berkelompok. Kira-kira begitu Bu Rusnianti. Apakah sudah menjawab Ibu? Sudah menjawab ya? Mudah-mudahan Ibu Rusnianti. Jadi sekali lagi. Nah, kemudian itu untuk pekerjaan sewa rumah ya, rumah singgah, bagaimana cara menghitung pajaknya. Kemudian ini apa nih? Kalau OPD, pengadaan roda 4, Pak. Oke. Roda 4 untuk diserahkan kepada BUMDes, itu bagaimana? Nah, roda 4 kan sebenarnya aset tetap peralatan mesin. Tapi ini diniatkan untuk diserahkan kepada BUMDes. Berarti alokasinya belanja barang ya. Belanja barang yang mana? Kan ada tuh yang di APBD. APBD belanja barang yang mana? Kira-kira belanja barang yang untuk diserahkan kepada masyarakat. Ya. Nah, di sini. Ini kalau terkait dengan alokasinya ya. Nah, ini belanja barang atau jasa untuk diberikan kepada masyarakat. Kemudian perpajakannya gimana? Ya, perpajakannya mudah. Karena ini belinya beli barang, gitu ya. Maka kalau ini barangnya itu apa tadi? Mobil ya, kendaraan, ya maka dikenakan PPh pasal 22 dan PPN kalau dia PKP, ya. Oke. Terus kemudian seperti apa penentuan kode pajak 0201? Maksudnya gimana tuh Pak? Penentuan kode pajak kode 0201. Jenis setorannya atau gimana? Kalau jenis setoran kan 3 digit ya Pak ya. Kalau kode faktur 0102 bisa dijelaskan Ibu Dina apa jenis fakturnya nanti. Kita lanjut dulu ya. Wahyu, Pak Wahyu dari IDA KKA. Izin Pak, kalau untuk honor, insentif, RT RW, apakah dihitung PTKP-nya? Nanti tinggal dilihat Pak. Kalau PPh-nya insya Allah PPh 21 ya. Oke. Nanti dia masuk kategori pegawai atau bukan pegawai. Tentunya dia masuk kategori bukan pegawai, gitu kan. Nah, kalau dia bukan pegawai, nah, dia larinya ke berkesinambungan atau tidak berkesinambungan. Tuh, nanti bisa kena 50% baru kali tarif. Kalau berkesinambungan juga hampir sama, ya. Ini nanti bisa dikurangi PTKP-nya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, karena kan pasti dia bukan pegawai ya, Pak. Oke, kemudian ada lagi enggak? Swakelola anggaran APBD kena pajak apa enggak? Nah, ini tadi ya. Jadi kalau pajak swakelola itu Bapak perhatikan, swakelola itu kan ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Swakelola tipe 2 kan dikerjakan oleh instansi pemerintah lain. Misalkan Dinas A
dengan Polres. Dinas A yang punya anggaran, Polres yang ngerjakan. Polres dengan Dinas A sama-sama instansi pemerintah. Nah, pembayaran dari Dinas A ke Polres, apakah dikenakan PPN PPH? Enggak. Jangan sampai ada kejadian di Sulawesi Barat tuh. Swakalola TNI dipotong PPN sama PPH, TNI-nya protes gitu ya. Itu nggak bisa karena Satker itu yang menurut ketentuan dibentuk dengan undang-undang, kemudian memiliki pembiayaan dibiayai dari APBN-APBD, kemudian diperiksa oleh Inspektorat BPKP setiap tahun, maka dia tidak memenuhi subjek pajak untuk dikenakan PPh. Jadi pembayaran dari Dinas A dan Dinas B itu tidak dipungut pajak, tidak kenakan pajak. Nah, sekarang uang lari ke Dinas ke Polres, Polres kan nanti bayar tuh, bayar ATK, bayar dan lain sebagainya. Polres wajib mengut pajak nggak? Iya wajib mengut berdasarkan 231 2019 karena dia instansi pemerintah. Kalau swakalola tipe 3 gimana? Ormas. Ormasnya kita lihat. Ormas kan kalau menurut Perlem 3 dia bisa asosiasi profesi, ikatan dokter dan lain sebagainya. Dia bisa jadi ormas yang berbentuk yayasan, berbadan hukum. Atau dia bisa jadi perguruan tinggi swasta. PTS juga bisa berbentuk yayasan. Nah, pertanyaannya, apakah ada ormas yang PKP, Ikatan Dokter Indonesia, terus dia PKP, pengusaha kena pajak? Kalau ormas itu tidak PKP, maka semua yang tidak PKP tidak ada PPN di situ. PPh-nya bagaimana? PPh-nya, karena pada prinsipnya jasa yang diberikan, ya, maka dia berpotensi kena PPh 23. Cuma jadi masalah kalau kena PPh 23. Kenapa? Karena postur penyusunan RAB untuk swakalola itu tidak ada profit. Beda dengan postur penyusunan HPS. Kalau HPS kan ada profit, konstruksi maksimal 15%. Kalau non-konstruksi tidak diatur. Kan begitu ya. Tapi kalau di swakalola itu tidak ada penyusunan RAB, itu ada item profit. Ini yang jadi masalah nih. Tidak ada profit, tapi kalau dari kacamata pajak, mau profit mau enggak, kalau jasa diberikan, ya potensi kena PPh pasal 23 gitu. Nah, pada saat pembayaran tadi ya, nah sekarang ketika ormas itu membayarkan ATK dan lain sebagainya, itu gimana? Apa dia motong atau mungut apa tidak? Tadi ya, kalau PPh pasal 21 yang mengut pemberi kerja, dia bisa mengut. PPh pasal 22 nggak bisa, hanya instansi pemerintah dan BUMN yang memungut PPh pasal 22. Jadi ormas dia nggak memenuhi kategori itu. Sehingga dia nggak perlu mengut PPh 22. Silakan aja. Siapa yang mengut terserah, tanya aja orang tadi. Kalau PPN pada prinsipnya yang memungut adalah penjualnya yang PKP. Jadi dalam hal ini si ormas juga dia tidak memungut PPN. Nah, kelompok masyarakat juga relatif sama ya dengan tadi. Kelompok masyarakat saya pikir juga bukan PKP. Mana ada kelompok masyarakat pengusaha kena pajak. Kan dia bukan pengusaha kena pajak, udah jelas. Maka swakalola tipe 4 pada saat pembayarannya itu tidak dikenakan PPN. Karena yakinlah bukan PKP. PPh-nya bagaimana? Kembali lagi, PPh-nya itu berpotensi saja. Ya, ini bisa didiskusikan lebih lanjut. Kira-kira itu ya Pak, secara singkat. Ada di YouTube-nya Pak Muji kok. Gitu, kan. Materi mohon di-share. Oke, sewa rumah masuk PPh final ya, bukan PPh 23. Iya, betul. Sewa rumah masuk PPh final, karena masuk ke gedung bangunan. Kecuali sewa kendaraan, sewa alat, ya. Sewa yang bukan gedung bangunan, dia larinya ke pasal 23, kenanya 2%. Oke, Pak Gembong, kayaknya udah nggak ada lagi pertanyaan nih Pak Gembong. Teman-teman yang lain, siapa tahu ada pertanyaan langsung. Kelihatannya tadi ada masih banyak Pak. Kayaknya udah dijawab semua ya. Sudah dijawab semua ya? Hampir mirip-mirip ya Pak ya? Enggak, beda-beda kok pertanyaannya. Oh beda-beda loh. Nah kan swakalola Pak. Swakalola bisa panjang sih, tapi udah secara jelas. Nanti monggo aja dikonfirm yang belum jelas silakan ditanyakan. Monggo teman-teman, raise hand atau di kolom chat. Ya, raise hand ya, jangan Raisa. Oke. Mumpung masih ada waktu
Jadi informasi mengenai perpajakan itu mempengaruhi, apalagi Bapak Ibu juga piawai dalam cara pengadaan, itu bisa lebih hemat, gitu ya, bisa lebih hemat tadi. Kita ambil contoh aja nih, Bapak Ibu pengadaan konsumsinya, misalkan anggarannya itu saya mau beli konsumsi, duitnya cuma 1.500.000 misalkan, gitu kan? Oke, mau ke jasa catering atau bukan jasa catering? Sama-sama nggak ada PPN-nya toh. Nah sekarang PPh-nya. Kalau jasa catering, berapapun nilainya, kena PPh 23 2%. Berarti yang 1.500.000 akan kena 2%. Tapi kalau belinya ke warung makan, karena dia bukan jasa catering, ya, karena bukan jasa, jadi kita tidak beli jasa, tapi kita beli barang. Nah, ketika kita beli barang, kenanya PPh pasal 22. Kalau PPh pasal 22 menurut PMK 231 2019 minimal 2 juta sebelum PPN. Gitu ya. 2 juta persis sebelum PPN itu nggak kena. Nah, tadi belinya 1.500.000, beli aja ke warung. Jadi PPN nggak kena, PPh nggak kena. Itu triknya. Gitu ya. Triknya seperti itu. Itu akan sama juga kalau misalkan pemeliharaan, kendaraan, ya kan? Mana yang lebih murah nih? Gitu. Bawa ke bengkel, under deal sama ininya di split, nanti PPh-nya kurang dari 2 juta nggak kena PPN PPh, jasanya kena 2%. Tapi kalau ke individu, kena 5%. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, masih ada materi di WA, nggak kelas kontes. Oke, Pak Gembong, kayaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Waktu juga sudah mendekati di penghujung akhir. Penghujung acara. Monggo teman-teman, manfaatkan waktu. Bung Pak Mandar masih tune in. Oke, kayaknya sudah cukup jelas nih. Sudah juga. Yuk Pak, Pak, mohon ya. Tadi keluar. Ini minta daftar hadir, Pak. Pak Mandar terkait yang tadi saya tanyakan, yang terkait bansos sama banper. Tadi khusus APBN ya Pak ya. Yang banper di kami itu apa batasannya itu untuk pembelian barang saja atau ada yang lain? Seperti kita memperbaiki bangunan milik Pemkab gitu. Misal tahun 2021 kita dipasrai untuk perbaikan di rumah potong hewan di kabupaten. Nah, gitu. Jadi itu masuknya gimana Pak? Maksudnya, nah, khusus banter Pak, ada PMK 168 yang sudah diubah dengan 173. Ngikutin ini. Banper bisa berbentuk uang atau barang atau sarana prasarana kan? Nah, tadi kan sepertinya yang mau dibuat itu sarana prasarana kan? Berarti berupa barang nih. Oh, gitu kan? Maaf Pak. Jadi berupa pemeliharaan Pak, pemeliharaan gedung bangunan Pak. Pemeliharaan gedung bangunan. Iya. Jadi bangunannya rusak. Bangunannya rusak. Terus mau difungsikan lagi. Ya. Nah, itu kan sama, dia memenuhi kriteria belanja modal. Kalau kita berbicara kriteria ya. Oh, kriteria 53 ya berarti ya, Pak. Enggak, tetap larinya ke banter. Kan memang di konsepnya banter kan? Yep. Tetap larinya ke banter. Hanya bedanya nanti di banter itu Bapak harus buat juklak yang dibuat oleh eselon 1. Oh, iya. Nggak bisa kalau nggak ada juklaknya. Harus buat juklak yang dibuatkan oleh eselon 1. Di sini diatur di 173 2016. Kalau banper ya, berarti kalau banper itu kan ada akunnya tadi saya sampaikan. Ya, 526 tadi. Oke. Ya. Itu bukan banper yang ini kalau menurut saya ya. Oke, nanti kan beda di sini. Di sini harus dibuatkan petunjuk nih Pak untuk eselon 1 nih. Juknis penyaluran banper di tempatnya Pak Gembong. Nanti nggak berbentuk uang aja ya, bisa berbentuk barang. Terserah nanti.
Ya, gitu. Kalau berbentuk barang berarti kontraknya dengan penyedia. Kalau berbentuk uang berarti mirip-mirip swakola. Oh, mirip. Ibaratnya. Iya, iya, iya. Gitu. Apalagi yang penerima banpernya masyarakat. Gitu. Kalau untuk pajaknya nanti larinya ke pajak swakola kalau dia mirip swakola. Iya. Kira-kira gitu, Pak Gembong. Silakan. Next. Ada lagi? Tidak ada yang tanya, Pak. Mungkin sudah. Oke, sudah jelas cukup sekali. hari. Iya. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mudah-mudahan apa yang saya berikan semoga bermanfaat. Dengan pengetahuan ini, Bapak Ibu akan lebih mengoptimalkan anggarannya. Karena biasanya PPN PPH itu kan masalah tersendiri bagi PPK. Gimana bayarnya nih, nanggungnya? Karena rata-rata penyedia itu kan nggak mau dipungut PPN PPH kan itu. Itu masalah tersendiri. Jadi, semoga bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Muji ada tambahan, Prof. Muklis? Nggak ada Pak Gembong, tapi kita ucapkan terima kasih dulu pada Pak Mandar Trisno yang semakin mendetailkannya fungsi-fungsi belanja terutama di APBN sehingga kita semakin paham dan dikaitkan dengan perpajakannya. Demikian saya terima kasih pada Pak Mandar, pada Pak Gembong, Pak Muklis, Bapak Ibu para peserta yang hadir di sini. Semoga kegiatan ini selalu bermanfaat bagi kita semua. Wassalam. Terima kasih Pak Muji Santoso, Prof. Muklis, Pak Mandar selaku narasumber. Terima kasih atas waktunya teman-teman semua. Semoga topik kali ini dapat menambah ilmu kita di bidang terkait 52. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.